Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi ya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak serta Ibu, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak lupa saya mengajak kepada pribadi saya dan juga kepada panjenengan semuanya untuk senantiasa memanjatkan kesyukuran kita atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah pertemukan kita di tempat ini, di majelis yang sama-sama sudah kita sepakati bersama di Ahad pagi dalam kondisi yang sehat. Alhamdulillah pagi hari ini juga kembali Allah berikan sebuah suasana yang begitu luar biasa, penuh kenikmatan, suasana udara maupun suasana cahaya yang alhamdulillah banyak sekali kelebihan di lingkungan wilayah kita Temanggung ini, baik dari kesejukannya, kehangatannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menanamkan dalam setiap jiwa kita, diri kita, rasa syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Saya mengajak kepada pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita lafadzkan rasa syukur kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat beserta salam semoga terlimpah curahkan pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya hingga seluruh umatnya yang senantiasa menjalankan setiap sunnahnya, yang memperjuangkan risalahnya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian di dalamnya, yang dengannya semoga Allah Ta'ala menjadikan kita menjadi umatnya Rasulullah yang diberikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya mewakili dari Sohibul Bait, dari tuan rumah, mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di tempat ini. Alhamdulillah ini sudah mulai bertambah secara jumlah, mulai lebih penuh daripada pekan-pekan sebelumnya. Semoga semakin banyak orang yang terpanggil oleh Allah Ta'ala untuk hadir di majelis ilmu, di mana ini semua menjadi wasilah kita untuk ibadah kita kepada Allah, untuk saling ingat mengingatkan dalam perkara yang hak dan juga dalam kesabaran insyaallah. Mudah-mudahan dengannya kita tidak digolongkan oleh Allah Ta'ala menjadi golongan yang merugi di dalam kehidupan ini. Sebagai tuan rumah tentunya saya memohon maaf atas segala hal yang hari ini mungkin sudah kami upayakan tetapi belum maksimal adanya, baik dari tempat maupun piranti-pirantinya. Padahal sebenarnya kami ini sebagai tuan rumah selalu mempunyai prinsip bahwa tidak ada yang mahal ketika itu untuk dakwah. Tidak ada yang kami akan bilang mahal ketika itu adalah untuk mendakwahkan agama Allah. Tetapi dengan segala keterbatasan kami, tadi yang kami sampaikan tempat, kami sangat berharap bahwa karpet itu nanti suatu saat bisa kita rubah dengan yang lebih tebal, yang lebih empuk, sehingga panjenengan semua merasakan lebih nyaman. Tapi kembali lagi, karena keterbatasan kami yang memfasilitasi, mudah-mudahan apa yang sekarang ini sudah Allah hadirkan menjadi wasilah untuk kita syukuri, dan semoga di waktu-waktu yang akan datang fasilitas yang kami sediakan untuk panjenengan semua bisa terus bertambah baik. Minta doanya dari panjenengan semua, dari doa-doa panjenenganlah majelis ini insya Allah akan menjadi majelis yang semoga membawa banyak kebaikan untuk kita bersama. Maka monggo kita saling memberi, saling melengkapi apa yang menjadi potensi kita masing-masing. Qadarullah ini juga sound systemnya itu
kemarin sore meletus satu Ustaz. Ya, karena aktivitas kami itu kan hampir setiap hari menggunakan sound system dan sebagainya. Maka ini sebuah ikhtiar dari kami, ya kan? Tadi malam kami harus menelpon sahabat dari Magelang dan alhamdulillah beliau berkenan, siap Ustaz, kami meluncur ke Temanggung misalnya kayak gitu. Alhamdulillah. Maka ini sound system yang bukan biasanya kita pakai. Ya, ini sound system dari sahabat dari Magelang yang insya Allah besok juga akan memfasilitasi untuk sound system saat acara Ustadz Abdus Somad. Nah, seperti itu. Maka ini adalah sound system pinjaman. Mudah-mudahan besok ketika Ustadz Abdus Somad hadir di tengah-tengah kita menjadi wasilah juga agar Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita rizki-rizki untuk menambah kebaikan dan kemanfaatan. Salah satunya juga untuk sarpras seperti itu, karena yang kami tuliskan di situ adalah diantaranya adalah sarana dan prasarana dakwah seperti itu. Maka kembali dari segala keterbatasan kami memberikan fasilitas kepada panjenengan semua, mohon kiranya untuk dimaklumi. Minta doanya agar kami senantiasa bisa meningkatkan pelayanan-pelayanan kami kepada panjenengan semua, sehingga kenyamanan panjenengan dalam bermajlis di tempat ini semoga semakin bertambah baik. Semoga kita diistiqomahkan untuk bisa senantiasa fastabiqul khairat di sini, berlomba-lomba di atas kebaikan dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama perlu saya sampaikan. Yang kedua adalah informasi. Satu informasi saja di forum kali ini. Informasi itu terkait dengan yang tadi sudah saya singgung, yaitu kaitannya dengan akan hadirnya di tengah-tengah kita guru kita Ustadz Abdul Somad. Insya Allah besok hadir di hari Selasa jam 1 siang. Ini bagian dari kenikmatan dari Allah Ta'ala untuk kita semuanya yang ada di tempat ini, karena alhamdulillah kami tidak pernah mengajukan kepada beliau, karena pernah beberapa waktu yang lalu sekedar tanya-tanya kaitannya dengan Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat. Itu rundown acaranya itu sudah sampai tahun 22 dan 2023. Nah, qadarullah kok kemarin ternyata kita tidak mengajukan, malah diminta untuk memfasilitasi beliau untuk bisa mampir silaturahim ke Temanggung. Maka alhamdulillah kita menyambut dengan senang hati apa yang menjadi permintaan dari beliau untuk bisa hadir di Yabisa ini. Alhamdulillah ketika kami menjalankan semua prosedur yang diminta dan diterapkan, qadarullah Allah mudahkan, semua perizinan-perizinan sudah kami dapatkan, baik mulai dari kelurahan sampai kabupaten, mulai dari polsek sampai polres, sehingga sampai kodim. Makanya itu alhamdulillah kita sudah menerima surat-surat izin itu untuk menyelenggarakan acara. Tapi perlu saya sampaikan di sini kaitannya dengan kuota, karena ini banyak pertanyaan kepada saya, ya kan. Mohon dimaafkan dan mudah-mudahan yang hadir di majelis ini bisa menjadi wasilah agar ketika ada pertanyaan-pertanyaan di luar, panjenengan semua bisa ikut membantu kami panitia untuk menjawab, gitu kan. Pertanyaan yang pertama biasanya muncul adalah, wong arek ngaji kok dibatesi. Mbok nek ngaji ya sapa wae oleh melu, seperti itu. Ya, sebenarnya kami juga berharap bisa seperti itu, tapi kembali lagi ini adalah ketetapan, ya, yang sudah diterapkan sama pemerintah, wabil khusus kepada figur-figur yang memang disorot oleh banyak publik seperti itu. Maka bukan karena kami membatasi, tapi karena itu protokol yang harus dipenuhi sebagai syarat izin itu bisa keluar, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ngaji kok kon bayar. Nah, gitu, karena di situ kita lampirkan bahwa ada infak Rp500.000. Itu juga dalam rangka membatasi, bukan membayar. Maka di situ kami minta untuk infak sebagai infak dalam nanti alokasinya untuk wakaf pembangunan maupun sarana dan prasarana dakwah. Ya, maka orang yang berani infak tersebut kami anggap mereka memiliki prestasi, berani bertransaksi dengan Allah, begitu. Lalu dengan prestasi yang kami sebut prestasi itu kami berikan hadiah. Hadiahnya adalah bisa ikut ngaji dan doa
bareng Ustadz Abdul Somad. Seperti itu. Jadi itu bentuk apresiasi dari kami dalam bentuk hadiah untuk bisa menghadiri, bukan majelis yang kami tarif, itu tidak. Sebagaimana hari ini jenengan datang ke sini tidak kami tarif, karena memang protokolnya cukup sampai kelurahan, dan kelurahan sudah meng-ACC kegiatan kita setiap Ahad pagi dan Jumat sore di sini. Maka itu sudah memenuhi apa yang menjadi kewajiban kami kepada pihak kelurahan untuk memberikan informasi adanya aktivitas kami di sini. Kembali lagi, ketika ada yang bertanya, mungkin panjenengan semua bisa mewakili majelis ini bahwa besok ketika Ustadz Abdul Somad berada di Yabisa, itu hadiah bagi para sahabat saudara yang berani berinfak atau wakaf kaitannya dengan pembangunan dan sarana dan prasarana, bukan dalam komersialitas panitia golek untung golek bari, enggak. Semua akan kita alokasikan dalam bentuk kembali kemanfaatan untuk kemaslahatan umat. Seperti itu. Maka mohon bantuannya dari Bapak, Ibu semuanya yang hadir di tempat ini, kiranya berkenan memberikan informasi kepada sahabat saudara nanti di luar sana ketika ada ungkapan-ungkapan semacam itu. Saya ingin ngaji kok mulai bayar dan sebagainya, itu jawabannya seperti itu gitu nggih. Ya, jadi kita tidak membuat tiket untuk ngaji, tidak, tapi tadi itu hadiah untuk bagi teman-teman yang berani berinfak atau wakaf. Mohon kiranya informasi ini disampaikan. Yang berikutnya kaitannya dengan teknis, apabila Bapak serta Ibu yang hadir pada pagi hari ini berkenan untuk mengikuti program tersebut, alhamdulillah karena baru kita share mulai kemarin sore, jadi kuota masih cukup lumayan, masih ada. Maka jenengan bisa bertransaksi langsung di tempat ini manakala berkenan, tidak harus transfer, karena kalau di poster yang kami sebar itu harus ditransfer lalu akan mendapatkan semacam kartu registrasi gitu ya, kartu registrasi. Jadi di sini nanti boleh bisa bertransaksi untuk berwakaf atau berinfak kepada Yayasan Subulu Salam Nusantara yang nanti bisa mendapatkan kartu registrasi masuk. Kartu registrasi masuk itu nanti akan masuk ke HP Bapak Ibu semuanya, yang nantinya ketika masuk di acara hari Selasa siang itu harus ditunjukkan 2 tahap. Yang pertama itu disampaikan kepada petugas yang jaga di ujung gapura maupun ujung desa Tegal Temu sana, karena akan kita blokir semua tempat yang ada di sini sehingga tidak ada penumpukan jamaah di sekitar lokasi kita ini. Karena ketika terjadi penumpukan itu juga menjadi permasalahan yang nanti akan gunakan untuk hal-hal yang tidak baik bagi orang-orang yang tidak suka seperti itu, ya kan? Karena dakwah seperti ini pun tidak semuanya orang suka, gitu ya. Ada yang mencari-cari kesalahan agar acara-acara seperti ini tidak bisa berlangsung untuk bisa berregulasi secara baik, tapi dicari-cari salahnya supaya bisa berhenti seperti itu. Maka kembali lagi kami mohon maaf manakala besok waktu acara ngaji dan doa bersama Ustadz Abdul Somad kami memberlakukan protokol yang cukup ketat, karena ini permintaan, karena ini juga menyangkut dengan kelangsungan dakwah beliau, karena masih banyak rundown acara di kota lain. Kalau di tempat ini nanti bermasalah, bisa jadi di tempat-tempat lain nanti akan dipersekusi atau dihentikan seperti itu. Maka kembali lagi, ini tidak lain dan tidak bukan agar dakwah Islam tetap berjalan, tetap berlangsung sekalipun di masa-masa pandemi seperti saat ini, karena sesungguhnya salah satu yang dibutuhkan kita saat ini adalah penguatan ruhiyah agar kita benar-benar bisa menjalani hidup dan kehidupan ini dengan kekuatan keimanan kepada Allah Ta'ala, sehingga hari-hari yang kita lewati itu menjadi semakin bertawakal kepada Allah atas segala kondisi yang Allah hadirkan hari ini. Karena hari ini masa-masa yang tidak mudah, ya. Orang untuk mencari nafkah baru banyak yang kesulitan dan seterusnya. Resesi itu banyak di banyak bidang. Maka kembali lagi, semoga dakwah Islam tetap bisa berjalan sekalipun kondisi seperti ini. Maka kita doakan para ustadz-ustadz kita, semoga diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan semangat agar tetap senantiasa bisa berbagi ilmu kepada kita semua,
di waktu-waktu yang kita butuhkan. Semoga beliau-beliau berkenan dengan segala konsekuensinya untuk terus menebar kebaikan, menebar ilmu agar kita semua semakin dekat, semakin taat kepada Allah dalam rangka mengibadahi Allah Ta'ala. Itu diantara gambaran teknis. Maka kembali saya mewakili Lembaga Yayasan Subulus Salam Nusantara, manakala Bapak beserta Ibu nanti di acara yang Selasa siang bersama Ustadz Abdul Somad, kok ada yang belum bisa kami fasilitasi, mohon kami untuk dimaklumi, mohon untuk dimaafkan. Bukan mempersulit orang yang ingin tolabul ilmi, bukan, tetapi karena memang ada banyak persyaratan yang harus kami penuhi. Sekiranya itu bisa difahami dan dimengerti Bapak Ibu sekalian, saya mewakili lembaga ini mohon dimaafkan atas segala kekurangan-kekurangan kami dalam memfasilitasi panjenengan semua. Semoga ke depan Allah Ta'ala menguatkan kita semua dengan segala kebaikannya untuk bisa bermajelis dengan yang lebih baik. Mudah-mudahan besok segera Allah angkat masalah-masalah ini sehingga kita bisa bermajelis tanpa harus dibatasi kuota, tanpa harus mengikuti banyak protokol-protokol yang kiranya jadi memberatkan kita semua. Tapi kembali lagi kita ambil hikmahnya, insya Allah banyak kebaikan di dalamnya, insya Allah membawa banyak perubahan di dalam kebaikan untuk kita semua. Itu mungkin kiranya informasi yang bisa kami sampaikan. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang kiranya nanti berkenan untuk ikut ke acara ngaji dan doa bersama Ustadz Abdul Somad bisa mendatangi panitia untuk melakukan transaksi amal soleh yang nanti akan diberikan kartu registrasi untuk masuk acara saat di hari Selasa siang. Itu saja kiranya yang bisa saya sampaikan. Ustadz Transi Al-Indragiri alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Kita akan menunggu beliau memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan menjadi jariyah bagi beliau dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua yang bisa kita amalkan di dalam keseharian kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah kajian Ahad pagi yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur masih diberi kesehatan, kesempatan. Ini bilang subuh karena dingin gitu ya. Kita bersyukur alhamdulillah. Apalagi ini udah dipasang tenda karena nikmatnya mau ditambah lagi. Ini berarti kan karena warga Temanggung bersyukur, betul ya? Kemarin tadi Abah Heri udah cerita, kalau ngubungin beliau minta jadwal itu ngantri sampai tahun 2023 gitu ya. Qadarullah, Allah menetapkan hal yang tak disangka-sangka. Enggak minta ditawarin, keren banget kan gitu ya. Enggak ngundang gitu ya, enggak beliin tiket pesawat gitu kan. Jadi kalau kita bersyukur nikmatnya ditambah. Ini alhamdulillah menandakan Bapak Ibu di sini bersyukur begitu ya. Salawat teriring salam mari kita haturkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa kalau ada kajian di Indonesia Tabligh Akbar itu diawali dengan pembacaan Al-Qur'an? Kenapa? Kenapa kan kalau ngaji itu tilawatul Qur'an dulu, betul? Ya. Jadi kita selalu diawali dengan pembacaan Al-Qur'an. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Kahfi, surat ke-18, juz ke-15, ayat 57. Lembar sebelah kiri, baris agak tengah. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا
wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqara wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Al-Kahfi ayat 57. Kata Allah, "Wa man adlamu mimma dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha." Kata Allah, tahu tidak kalian orang yang paling jahat, orang yang paling kotor, orang yang paling buruk, pendosa yang paling besar dosanya, pencuri kalah, koruptor kalah, pembunuh kalah, pezina kalah. Siapa mereka? Kata Allah, mimma dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha. Orang yang dibacakan Al-Qur'an, fa'arada anha, kemudian mereka berpaling. Yang paling jahat itu dibacakan Al-Qur'an enggak mau dengerin. Berpaling dia, ngobrol, tidur, enggak mau datang tuh. Wa nasiya ma qaddamat yadah. Dan dia lupakan begitu saja dosanya, tidak memperhatikan Al-Qur'an dibacakan tadi. Oke, kata Allah, inna ja'alna ala qulubihim akinnah. Kami jadikan di hati mereka penutup, ayyafqahu, agar mereka tak paham ilmu pengetahuan, wa fi adhanihim waqara, di telinga mereka penyumbat, wa in tad'uhum ilal huda. Kalau Muhammad yang ceramah di sini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceramah di sini, Ustaz Abdul Somad lewat, Ustaz Umar Mita lewat, Ustaz Adi Hidayah lewat. Ini Nabi Muhammad kata Allah ceramah di sini. Falayahtadu idzan abada, selama-lamanya mereka tak akan dapat hidayah. Kenapa kita ada baca Al-Qur'an sebelum ngaji? Agar hati dan telinga kita terbuka. Karena Allah janji, siapa saja yang dibacakan Al-Qur'an tidak memperhatikan, maka hatinya ditutup, telinganya disumbat. Subhanallah. Mau jamaah, mau ustadz, mau panitia, sama. Tak ada pilih-pilih kasih. Paham Bapak Ibu? Kenapa ada baca Al-Quran dulu? Agar telinganya tidak tersumbat. Disampaikan materi bisa masuk. Begitu masuk dari telinga, hatinya tak tertutup, tidak sempit. Kalau masuk sampai ke hati, dianalisa, jadilah sebuah pengetahuan, akhirnya dapat hidayah. Paham Bapak Ibu ya? Jadi kalau dibacakan Al-Quran kita dengar, kita simak. Baca surat apa tadi itu yang tilawatul Quran? Opo iki, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya bacaan Al-Quran itu diawali kegiatan dengan bacaan Al-Quran, itu bukan formalitas. Itu memang agar telinga dan hati kita terbuka untuk hidayah. Agar nanti dalam proses kita banyak dapat hidayah. Paham sekarang Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjut. Pagi ini kita mau membahas ada ahli surga di dunia. Bapak Ibu. Kan kalau kita bicara penduduk surga cuma kita langsung terlintas akhirat, betul? Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah bercerita di dunia ini ada penduduk surga. Jadi sudah kelihatan, ini penduduk surga nih. Ini penduduk surga nih. Kelihatan Bapak Ibu. Kan maaf ya, kita kalau ngelihat orang cerdas itu salah satunya kacamata, betul? Kalau kacamata itu identik pinter. Ini pinter nih. Senyum-senyum, amin gitu ya. Tuh.
ini pinter nih, amin. Pokoknya kacamata itu rata-rata pinter gitu loh. Ustadz kok nggak pakai kacamata? Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi ada tanda gitu loh. Jadi maaf, kadang kalau kita pengen tanda orang sering sholat itu jidatnya hitam, betul ya? Jidatnya hitam, padahal bisa aja kan sujud digesek-gesek begitu kan bisa juga. Gitu kan, pakai eyeshadow bisa gitu kan. Ya, anak pondok itu kan kalau mau rukuk dan sujud itu kayak mau runtuh masjid bunyinya. Enggak tahu itu. Dendam betul sama tembok dan lantai mereka kan. Ya, Bapak Ibu ya. Ada tanda. Kita kalau pengen ngelihat orang sering membaca selain kacamata, rambutnya di sini berkurang, betul? Profesor. Oh gitu. Padahal bisa aja stres, putus cinta, betul kan? Bisa Bapak Ibu yang berbahagia. Kita kalau ngelihat perempuan baik-baik, sederhana, nutup aurat, pakai jilbab, syukur pakai cadar, Masya Allah. Pakai jilbab dalam itu sudah soleha di mata kita. Itu namanya tanda. Tapi apakah berjilbab itu tanda orang masuk surga? Tunggu. Allah cerita, penduduk surga itu di dunia ini sudah kelihatan tanda-tandanya. Jadi kalau kita memenuhi itu, oh kan, tapi tidak boleh merasa jadi penduduk surga, tidak boleh. Kayaknya aku ini penduduk surga ini. Nah, tidak boleh. Paham Bapak Ibu ya? Tidak boleh. Itu. Kan gampang ya, tanda orang sudah tua, rambut memutih, gitu kan. Kumis memutih ya Pak ya? Nah, memutih, jenggot memutih. Kulit sudah keriput, gitu kan. Kecuali Inul Daratista, beda begitu kan. Operasi dia, gitu. Ya, tapi umumnya orang itu kulitnya keriput begitu, udah tua itu. Jenggotnya udah putih, jalannya sudah pelan gitu ya. Melihat nggak bisa dari jauh lagi, udah dekat. Ini tanda sudah tua. Tapi ada orang yang Allah jamin masuk surga, tandanya kelihatan di dunia ini. Hebat Pak. Dan ini cuma bisa untuk nilai orang, tidak bisa nilai diri sendiri. Oke? Ini cuma bisa nilai orang. Artinya, kalau cuma bisa nilai orang, buat apa kita tahu? Ngikutin. Kalau tandanya begini, kita juga begitu. Kalau tandanya B, kita ikut jadi B. Paham Bapak Ibu ya? Itu. Jadi pinter-pinter melihat dan mencontoh orang lain. Bersahabat dengan orang lain. Pak, Bu, bersahabat dengan ahli surga, kita ditarik masuk surga. Tapi bersahabat dengan ahli neraka, kita ditarik masuk neraka. Surah Al-Furqan 27, 28, 29. Kata Allah, Yauma ya'uddu dzalimu ala yadai. Hari kiamat di mana penduduk neraka gigit jari. Mereka berkata, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalilan laqad adallani an dzikri ba'da idz ja'ani. Kenapa dulu aku berteman dengan dia? Gara-gara berteman dengan dia, aku berpaling dari hidayah. Padahal hidayah sudah datang kepadaku. Tuh, berteman dengan ahli neraka, ditarik ke neraka. Tapi berteman dengan ahli sorga, ditarik ke sorga Pak. Hadis Sahih Bukhari Muslim, kata Rasulullah SAW, ketika penduduk sorga masuk sorga, penduduk neraka masuk neraka, sudah sampai semata kaki penduduk neraka. Mata kaki. Basa Jawa ini apa iki Pak? Kolok, polok, sak polok iki. Polok, iki. Mata kaki. Jadi masuk neraka belum seluruh badan, baru semata kaki. Maka penduduk sorga berkata kepada Allah, ya Allah, ada di antara penduduk neraka ini dulu teman kami, sahabat kami, sama-sama ngaji sama kami, sama-sama sholat sama kami. Kata Allah, cari yang imannya seberat 1 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Dicari, bawa ke surga. Dapat 1 dinar, bawa ke surga. Dapat 1 dinar, bawa ke surga. Sudah ditanya sama Allah, selesai? Belum ya Allah. Ada saudara kami, sahabat kami, dulu sama-sama ibadah sama kami, duduk sama-sama bermajelis di Ahad pagi sama kami, tapi imannya tak sampai 1 dinar. Kata Allah, cari setengah dinar, 2,125 gram emas.
Dicari, dapat, selesai, ditanya sama Allah. Sudah selesai? Belum ya Allah. Ada saudara-saudara kami dulu sama-sama ngaji sama kami, sama-sama sholat sama kami, tapi imannya tak sampai 1,5 dinar. Kata Allah, kalian cari yang kalian kenal, kalian cari yang kalian ketahui, bawa ke sorga berapapun berat imannya. Coba. Penduduk ahli neraka berteman dengan ahli neraka, narik ke neraka, berteman dengan ahli sorga, narik ke sorga. Jadi fungsi materi ini, 1 untuk mencontoh, 2 untuk milih teman. Agar ditarik ke sorga kita Bapak Ibu. Yang penting yang pertama mencontoh kan. Agar kita ngerti mencontoh siapa. Jangan orang marah dicontoh marah. Kenapa kamu jadi pemarah? Ngikutin itu loh, dia pemarah. Enggak benar itu. Paham Bapak Ibu ya? Salah itu. Yang dicontoh yang baik. Apa dalil Ustaz? Surat An-Nahl. Ayat 97. Kalau tak keliru Al-Quran lembar sebelah kiri baris agak tengah. Betul ya? Surat An-Nahl. Ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kata Allah, man siapa saja, kulitnya putih, gelap, orang kaya, orang miskin, sama, siapa saja. Anak pejabat, anak orang biasa, anak ustadz, anak orang biasa, ustadz, jamaah, sama. Man, siapa saja. Kullun nas, siapa saja manusianya. Amila salihah, dia beramal soleh, berbuat yang baik. Min dzakarin au untha, dia ini laki-laki maupun perempuan. Bapak Ibu nggak ada beda di hadapan Allah, sama. Laki-laki, perempuan, sama. Bu, pernah protes ibu-ibu di masa Nabi. Ya Rasulullah, enak banget ya jadi laki-laki. Bisa sholat Jumat berjamaah, bisa jadi imam, bisa azan, bisa iqomah, bisa haji berulang kali, bisa umroh berulang kali, bisa jihad fisabilillah. Kami para wanita di rumah, menunggu rumah, mendidik anak, merawat rumah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika seorang wanita ridha dengan suaminya, maka semua aktivitas ibadah suami didapat oleh istri. Mantap kan? Nggak capek-capek ngurus-ngurus pondok ini, Mbak Elis dapat pahala, mantap. Enak banget, di rumah ridho aja gitu. Kata Abah Heri, ridho sayang, ridho. Insyaallah Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi ayat ini tak ada membedakan, sama laki-laki perempuan sama kata Allah. Beramal soleh dia, siapapun dia, perempuan maupun laki-laki, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Lihat kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini ada 2 takkid. Kalau kita belajar bahasa Arab ada namanya takkid. Takkid itu digunakan untuk penekanan, penegasan. Jadi kalau kita tulis ya, gitu ya. Fala nuh yannahu. Ini ada 2 takkid. 1 lam, 2 nun. Gitu ya. Ini ada 2 takkid. Takkid itu dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut, ini namanya takkid. Oke? Penekanan. Penegasan. Allah tegaskan, Allah tekankan, Allah pastikan. Siapa saja, laki-laki, perempuan,
Orang kaya, orang miskin, pejabat, orang biasa, ulama, orang biasa saja. Siapa saja beramal soleh dan dia beriman. Falanuhyiyannahu, kami pastikan kata Allah. Kami pastikan kata Allah. Ya? Kalau kita baca kitab Tafsir Muyassar atau Tafsir Aisarut Tafasir li Kalamil Alil Kabir ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Apa kata beliau? Falanuhyiyannahu fid dunya. Maka kami pastikan mereka mendapatkan kehidupan di dunia yang belum sabar. Jadi falanuhyiyannahu ini falanuhyiyannahu fid dunya. Hayatan thayyibah. Kita belum bahas hayatan thayyibah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami tambahkan lagi balasan kebaikan untuk mereka nanti di sorga di akhirat. Para ulama tafsir mengatakan orang yang Allah janjikan baginya sorga di dunia sudah Allah berikan kabar gembira. Ada tanda-tanda di dunia nampak, oh ini penduduk sorga ini. Ustadz, pernah nggak sih Nabi begitu? Pernah. Hah? Suatu kali Rasulullah SAW sedang duduk, kata Nabi, akan datang penduduk sorga. Datang seorang sahabat tak terkenal. Besoknya lagi, akan datang penduduk sorga. Datang sahabat yang sama. Hari ketiga, akan datang penduduk sorga. Datang lagi. Seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As penasaran. Kok bisa ini orang ini kok 3 kali kata Nabi inilah penduduk sorga ada di dunia. Ayo, kalau kita bicara ayat bicara hadis, betul kan? Ada kata Nabi. Maka datanglah ke rumahnya 3 hari 3 malam. Karena kata Umar bin Khattab pengen kenal seseorang 3 hari 3 malam bersama mereka. 3 hari 3 malam Abdullah bin Amr bin As bangun tengah malam dilihat tahajud, enggak tahajud. Dilihat pagi duha, enggak. Zikir biasa aja. Baca Al-Quran biasa aja. Sedekah juga biasa aja. Puasa sunnah juga enggak. Masya Allah. Setelah 3 hari 3 malam tak mendapatkan jawaban, Abdullah bin Amr bin As kesel Bapak Ibu. Jengkel. Bahasa Jawa ini apa iki Pak? Nesu. Aku 3 hari 3 malam ke sini tinggal sama kamu, pengen tahu amalan kamu apa. Wong Rasulullah 3 kali menyebut kamu itu penduduk surga dan datang kamu ketiga-tiga kalinya. Ya aku enggak punya amalan yang lain. Aku begini-gini aja. Enggak mungkin. Rasulullah kalau bilang sesuatu mesti itu terjadi. Kata Abdullah bin Amr bin As. Maka sahabat ini berkata, aku hanya tidak pernah iri dengan nikmat yang dimiliki orang lain. Luar biasa kan. Memang kan ada iri dalam Islam boleh. 1, orang kaya dermawan. 2, orang banyak ilmu menyebarkan ilmu kita boleh iri. Jadi Bapak Ibu datang Ustaz Abdul Somad iri boleh. Boleh ya. Pak Yasir sedekah banyak Bapak Ibu iri boleh. Iri sedekahnya, paham ya? Bukan raja mebelnya yang diiri kan, paham ya? Iri sedekahnya. Ustaz Abdul Somad yang diirikan bukan populernya, bukan terkenalnya, tapi apa? Ilmu dan menyebarkan ilmunya. Ini boleh dalam Islam. Tapi selain itu beliau enggak iri. Kalau ada orang dapat nikmat, wah ini memang dia pantas, saya mungkin belum. Enak. Coba Bapak Ibu. Ini penduduk sorga. Yang bilang siapa? Nabi. Jadi penduduk sorga itu Bapak Ibu di dunia sudah kelihatan. Dan Allah juga sudah bilang. Nih saya bawakan ini. Bapak Ibu yang berbahagia. Tafsir Al-Azhar. Di sana ada tuh kitab Taisirul Karimi Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan. Ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Tadi sudah kemarin juga. Mungkin 20 kali sudah saya bukakan untuk ayat ini. Juga di sini juga ada nanti Bapak Ibu ya. Di sini nanti banyak dibahas. Hanya saja Profesor Dr. Buya Hamka ada membahas di sini sebuah bab bagus banget. Judulnya Wajah yang Berseri-seri di buku ini. Saya tidak jualan buku Bapak Ibu, maaf ya. Ini buku saya cuma 1 dan saya tidak akan jadikan hadiah. Nah, gitu ya. Buku cuma 1. Nyari buku itu susah Bapak Ibu. Bagi orang kayak saya nih yang dibutuhkan buku. Buku guru gitu aja. Nggak ada di buku, tanya sama guru. Guru lagi nggak bisa jawab, baca di buku. Begitulah hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu kan enak kan?
Diceramain selesai gitu kan. Saya enggak Bapak Ibu. Banyak PR-nya. Ada pertanyaan, Ustadz, apa hukum jual gorengan di depan tempat penjual gorengan yang penjual gorengannya punya motor, rumahnya bagus, tapi pakai gas 3 kilo. Enggak bisa jawab saya. Saya tanya sama MUI, 6 tahun tak dijawab-jawab. Bingung mungkin kan? Itu kan gas untuk orang miskin, betul? Ya, kalau orang sudah kaya kan berarti gasnya pakai gas yang warna ungu itu mungkin ya, paling kecil lah. Ya naik ke atas sedikit biru gitu kan. Hijau, ungu, biru. Pink ada juga warnanya, pink. Ini pakai gas melon dia. Padahal dia orang kaya, nggak boleh itu kan. Bagaimana hukum beli gorengan di sana? Saya nggak tahu Bapak Ibu ya. Nggak tahu saya. Nah, ini penjual gorengan. Bapak Ibu yang berbahagia. Nah kalau saya itu tugasnya begitu. Ustadz, apa hukum istri yang sering-sering minta cerai? Apakah jatuh talak tanpa suami mentalak? Saya nggak bisa jawab. Saya tanya ke MUI, 7 tahun nggak dijawab-jawab. Sampai sekarang. Ustadz marah gak? Enggak, karena beliau sibuk. Nggak ada saya bilang, ini Ustadz sok-sok sibuk. Enggak, karena beliau sibuk. Tapi kalau saya nggak balas itu dimarah sama jamaah. Ustadz sok sibuk gitu Bapak Ibu. Allah dan Rasulullah cerita bahwa penduduk sorga itu di dunia ini udah kelihatan. Itu ya. Siapa mereka? Hayatan thayyibah. Pasti mereka di dunia ini hayatan thayyibah. Apa itu hayatan thayyibah Ustaz? Kata beliau, Profesor Dr. Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Profesor Dr. Buya Hamka. Ini dinobatkan sebagai pahlawan Indonesia. Padahal semasa hidup beliau ini di penjara Bapak Ibu. Di penjara beliau ini. Selesai tafsir Al-Azhar dalam penjara. Mungkin kalau sekarang ceramah itu diviralkan itu. Mantan nabi kok ceramah. Mungkin begitu Bapak Ibu ya. Benar Bapak Ibu. Ya, beliau ini di penjara tapi jadi pahlawan sekarang. Ya, apa kata beliau? Wajah yang berseri-seri. Sinar dari kita itu dapat dari 2 hal. Kata beliau. 1 dari langit, 1 dari bumi. Dari langit itu karena pembahasan kita ini. Inilah ciri-ciri penduduk sorga. Dari bumi itu sinar karena perawatan, pakai make up, eyeshadow, lipstick, suntik, pakai Baiklin biar putih. Pakai mobil Mini Cooper, kan bercahaya itu Pak ya. Itu cahaya dari bumi namanya kata beliau. Pangkatnya tinggi, bupati, gubernur, presiden. Pak, sehebat apapun Bapak ngaji, kalau di sini datang gubernur atau bahkan presiden, tetaplah Bapak Ibu hormat, betul kan? Bapak Ibu lihat itu cahaya, betul kan? Kata beliau itu cahaya dari bumi dan itu bukan tanda-tanda penduduk sorga. Tanda penduduk sorga itu cahaya datang dari langit. Pak, tentulah Bapak Ibu akan melihat orang itu kagum. Mungkin dia pintar banget, itu dari bumi. Kaya banget dari bumi. Jabatannya tinggi dari bumi. Terkenal dari bumi. Penampilannya bagus dari bumi. Pakaiannya mahal, kendaraannya mahal dari bumi. Itu dari bumi semua kata beliau. Tapi ada cahaya dari langit. Itu ya. Menafsirkan ayat ini surah An-Nahl ayat 97. Ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan tanda-tanda penduduk sorga di dunia itu karena mereka 3 hal. Kita tidak bahas ini. Kita lebih fokus ke tanda. Tapi 3 ini tak sampaikan secara dikit saja. Apa kata beliau? Ketika ada kesetaraan, ini santri insya Allah sudah tahu. Ada 3 hal yang sama dan sejalan di hidup mereka. Jadi orang yang falanuhiyannahu hayatan thayyibah pasti mendapatkan kehidupan sorga di dunia. Itu karena 3 hal kata beliau. Iman, ilmu, ibadah sejalan. Iman, ilmu, ibadah sejalan. Maka dia akan mendapatkan falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti dia akan mendapatkan di dunia ini hayatan thayyibah. Apa itu hayatan thayyibah Ustaz? Pertama, senang, bergairah dan semangat dalam beribadah. Nah, itu tanda penduduk sorga. Jadi kalau Bapak Ibu ngaji, teman sebelahnya cemberut, bukan penduduk sorga itu. Paham Bapak Ibu? Penduduk sorga itu kalau ngaji senyum. Itu penduduk sorga itu. Paham Bapak Ibu ya? Ngeliat aja sebelah-sebelahnya. Kalau nggak senyum, hati-hati. Ditarik ke neraka nanti. Paham Bapak Ibu ya? Senyum.
Juga besar banget, ya, kecil dikit. Benar Bapak Ibu. Orang menikmati itu senyum atau cemberut? Senyum. Nuntut ilmu itu ibadah atau enggak? Ibadah. Bahkan para ulama mengatakan tinggi derajat menuntut ilmu daripada sholat. Tinggi derajat menuntut ilmu daripada zakat, sedekah dan yang lainnya. Kenapa? Sholat, zakat, sedekah, puasa semua tak bisa benar tanpa ilmu. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, lahir tahun 650 Hijriah, wafat tahun 691 Hijriah, wafat tahun 751 Hijriah. Kata beliau, bahkan kita membutuhkan ilmu daripada makan. Makan 3 kali sehari Pak. Ilmu tiap detik, tiap tarikan nafas kita butuhkan. Ini derajat tertinggi. Pak, ada satu amalan yang paling hebat Pak, namanya jihad fi sabilillah. Maka satu-satunya amalan yang bisa menandinginya apa? Menuntut ilmu. Pernah sahabat bertanya, ada nggak amalan lain? Kamu sholat tidak berhenti-henti, mereka pergi berperang 3 bulan, kamu nggak berhenti sholat, nggak pulang, sholat terus 3 bulan, baru sama kata Nabi. Kuat nggak kira-kira? 3 jam aja udah capek, goyang-goyang kaki, betul? Jangan 3 jam, 30 menit aja, batuk bersautan di belakang. Imam lama betul. Ayo. Menikmati ibadah. Itu tanda penduduk surga. Pak, nggak ada Pak. Ustadz yang menikmati ceramah cemberut, lesu itu nggak ada Pak. Yang namanya menikmati itu bergairah, betul kan? Cuma gairahnya nggak sama dengan saya. Ada ustadz itu bergairahnya slow bawaannya. Kita bersyukur kepada Allah. Itu gairah beliau begitu. Nggak selalu harus seperti Ustadz Abdul Somad, enggak. Enggak selalu harus seperti Ustadz Adi Hidayat juga, enggak. Bapak Ibu yang berbahagia, ini buku saya bawa sengaja. Kalau Bapak Ibu nanti kurang yakin, buka buku nih foto. Ini tafsir ulama kan. Kalau mau yang Arab tuh saya punya. Kalau yang mau versi file saya punya di sini. Tuh, saya gini-gini Pak, canggih nih, handphone saya digunakan untuk Al-Quran ini. Ada tafsirnya, tapi Arab gundul. Bapak ini di depan bisa ngeliat kan, Arab gundul ini. Ada yang mau coba baca mungkin? Ya, man amila amalan solihan dzakaran kana am untha wa huwa mu'min billahi wa rasulih falanuhyiyannahu fid dunya hayatan sa'idan mutmainnatan walau kana qalilul mal. Ini baru sedikit tafsirnya, tak bacakan kan? Tuh, sini Bapak Ibu berbahagia. Makanya kemarin ketika saya khutbah Jumat saya bilang begini, Pak, kenapa kita tertinggal? Karena orang Indonesia itu lebih suka komentar daripada berbuat. Ngomentarin ustadz, ngomentarin imam, ngomentarin khotib. Padahal disuruh imam nggak mau, disuruh khotib nggak mau, betul? Disuruh ceramah 15 menit sudah habis, betul Bapak Ibu ya? Ayat-ayat nggak hafal, tafsir nggak tahu, bahasa Arab nggak bisa, tapi giliran komentar, ustadznya keras banget. Ya, tuh. Itu yang bikin kita tertinggal dibanding negara lain. Dan itu tidak dimiliki oleh generasi terbaik. Karena generasi terbaik hanya melihat yang baik-baik dari orang. Makanya saya sampai buat sebuah statement, orang bertakwa itu dari pendosa pun itu mereka dapat pahala. Pendosa dari orang bertakwa pun dapat dosa Bapak Ibu. Itu pendosa. Orang bertakwa itu dari pendosa dapat pahala apa? Sabar. Tetap positif thinking. Ngajak kepada yang baik-baik. Yang dilihat yang baik-baik. Pendosa dari orang bertakwa pun dapat dosa. Kenapa? Yang dilihat yang buruk. Padahal tidak ada manusia yang sempurna. Hayatan thayyibah itu apa berarti Ustaz? Tanda orang itu dia masuk surga nanti. Dijanjikan oleh Allah. Pasti kata Allah. Maka di dunia dia merasakan apa? Kenikmatan dalam beribadah. Bergairah. Menikmati. Bersemangat. Berbahagia. Happy. Bahasa Jawa ini apa Ki Pak? Seneng. Senengnya pol-polan. Jadi kalau mau sholat itu girang. Alhamdulillah sholat. Begitu. Alhamdulillah imamnya Ustadz. Enak ini enak. Itu senang Pak. Ustadz Nansi, alah panjang itu. Santri itu.
Udah komat masih main di luarnya. Katanya Pak, udah komat Pak. Di luar itu tuh. Lompat-lompat masih. Gak ada. Orang namanya seneng itu pasti cepat-cepat, betul? Cepat-cepat pengen duluan. Itu senang Pak. Bergairah itu Pak, kalau ngaji cepat-cepat datang. Bergairah, semangat Pak. Persiapan itu namanya seneng Pak. Gak ada orang gak seneng. Pak coba kalau mau umroh kan seneng, betul? Persiapan kan? Latihan jalan karena nanti tawafnya capek, sa'inya capek. Coba nuntut ilmu, persiapannya apa coba? Ayo, Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, kalau ngantuan minumlah kopi, mut permen. Kalau kurang nendang, mut yang permen pedas itu loh. Untuk orang merokok itu Pak ya. Kurang juga, cabe Pak di mut. Biar nggak ngantuk. Hah? Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi kalau Bapak Ibu pengen lihat orang, nih saya jadiin teman nih, nih saya pengen berteman sama dia, agar dia nanti narik saya ke sorga. Saya contoh dia nih, karena dia ini penduduk sorga. Apa? Lihat orang yang menikmati ibadah, lihat orang yang menikmati amal solehnya. Dinikmati Pak, disenengi. Ini kalau mau beramal tuh seneng Pak, Masya Allah. Kan ada kadang-kadang ceramah itu begitu datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang setuju ceramah ini. Wah udah begitu ya kan Pak ya. Insya Allah. Ya. Makanya Rasulullah SAW Pak saking senangnya sholat Pak. Dari rumah sudah wudhu, pakai baju terbaik, pakai wewangian Pak. Karena senang Pak, bergairah. Lah kita mau sholat bajunya itu aja terus. Mukenanya itu aja. Sampai apek baunya. Hah? Ibu-ibu tuh coba cek nanti Pak di rumah mukenanya Pak. Berapa bulan gak ganti-ganti itu? Hah? Sajadahnya katanya seneng. Pak namanya seneng itu pasti persiapan Bu. Pasti memberikan yang terbaik. Mesti pengen segera dilakukan. Itu namanya seneng. Itu namanya seneng. Nah lihat tuh seneng tuh. Itu kelas pun ikut biasanya nih Pak. Hasan Hussein itu ikut biasanya. Berebut mikrofon malah sama saya kadang Bapak Ibu. Seneng ceramah. Bapak Ibu yang berbahagia. Ayo, sudah sesenang apa kita dengan ibadah? Ayo. Sudah sesenang apa kita beramal soleh? Kan amalan kita masing-masing, betul? Kameramen amalannya. Lah kalau pegang kamera udah cemberut. Ya dah. Gampang Pak, lihat tanda orang masuk surga tuh lihat itu dari wajahnya. Lihat pembawa acara senyum enggak kira-kira? Senyum sekarang senyum. Senyum sekarang gitu. Bapak Ibu yang berbahagia. Ya. Kalau dia pas dapat panas, alhamdulillah ya Allah, vitamin D. Nah, kalau dia pas dapatnya agak dingin, ya alhamdulillah enggak kepanasan. Enak, jadi bahagia aja. Itu yang pertama. Jadi, kalau bahagia itu bahasa Jawanya apa Pak? Seneng juga. Memang luar biasa. Happy seneng, bahagia seneng, bergairah seneng. Masya Allah. Bahasa Jawa luar biasa. Top Bapak Ibu ya. Saya baca yang terbaru, bahasa Jawa itu adalah bahasa yang paling banyak dipakai di dunia ini nomor 2. Gitu ya, saya baca. Karena banyak orang melafalkan bahasa Jawa. Di bahasa Jawa iki kan. Piro. Ngapa bahasa Jawa juga kan Bapak Ibu. Solo bahasa Jawa juga. Saya baca bahasa Jawa nomor 2 terbanyak dipakai oleh umat manusia. Jadi orang Inggris juga bahasa Jawa nggak tahu saya Bapak Ibu ya. Itu bahasa Inggris nomor 1 kan. Oke kita lanjut. Itu yang pertama, hayatan thayyibah. Kata para ulama menafsirkan ayat ini adalah orang-orang yang menikmati, orang-orang yang senang, orang-orang yang bergairah, bersemangat beramal soleh, semangat beribadah. Itu penduduk sorga yang sedang di dunia. Jadi gampang Pak, ukur aja. Kita senang gak? Kalau imam baca waladdallin, tiba-tiba imam baca alif lam mim, kok Bapak Ibu seneng? Nah, surga itu.
Kok tiba-tiba, sama Ibu ya? Tuh, sederhana kok. Satu, dua. Yang kedua, apa tanda penduduk surga yang di dunia ini, ahli surga di dunia ini, apa tandanya selain mereka senang bergairah dalam beribadah? Subhanallah, Bapak Ibu yang berbahagia. Walau qalilul mal, walaupun hartanya sedikit, mereka itu 1 ridho, 2 qanaah, 3 tumakninah. Walaupun hartanya dikit, walaupun jabatannya rendah, walaupun dia orang biasa, followersnya cuma 15, yang like cuma 1 orang. Perhiasan gak punya, jilbabnya harga 15.000, diskon 50%. Baju koko juga dapat baju dari partai. Batiknya dapat karena ikut panitia pernikahan. Biasa aja, enggak ganteng, enggak cantik. Tapi mereka ridha, qanaah, tumakninah. Ridha, qanaah, tumakninah. Walaupun hidungnya enggak mancung, tetap ridha dia. Nerima, ridha itu nerima, nerimo. Ridha itu Bapak Ibu, nerimo. Nah, dia lihat, alhamdulillah, ridha. Qanaah, merasa cukup. Mending ada hidung. Nah, monyet hidungnya lebih pesek. Bapak Ibu yang berbahagia. Qanaah, merasa cukup. Ridho, nerima. Qanaah, merasa cukup. Tumakninah, tenang. Ngelihat orang, hidungnya mancung, suntik. Pasang pula kawat di sini. Pasang pula lagi apa? Mancung. Pak, Bu, walaupun followersnya dikit, pengikutnya dikit, dia tak terkenal, derajatnya rendah, jabatannya rendah, orang biasa, miskin, bukan siapa-siapa, ridha, qanaah, tumakninah. Dia nerimo, merasa cukup, dan tumakninah. Apa tumakninah, Ustaz? Tenang. Tenang tuh bahasa Jawa ini apa gimana? Anteng, tentrem, anteng, tentrem. Jadi ayem, gitu ya. Ustadznya nggak enak, tenang. Ustadznya bosenin, tenang. Dari mau cukup, mungkin Allah kasih hari ini. Ustadznya nggak enak, alhamdulillah masih ada ustadz. Kalau nggak ada ustadz, betul kan? Itu loh. Ini orang penduduk surga ini Pak. Ya, penduduk surga ini Pak. Enak, itu ya. Kan umumnya kan namanya ustadz itu kan meja di depan, betul Bapak Ibu ya. Nah ini meja di samping, gitu kan. Kadang mau buka buku, susah samping dulu kan. Sudahlah, tenang aja. Tidak usah gerasa gerusu. Bapak Ibu, saya pertama kali disuruh bangun pondok pesantren Bapak Ibu di Jogja. Jogja tanahnya mahal Pak. Benar, saya kalau di Temanggung mungkin sudah beli tanahnya banyak. Jogja itu mahal Pak. Ya, jauh ke pelosok sana, itu harganya 700.000 semeter. Dan belinya harus 4.000. Lah kan duitnya banyak itu Pak. Jual ginjal 2 gak selesai itu. Paham Bapak Ibu ya? Mati saya habis ginjal kan. Berarti besok pondok pesantrennya bernama Al-Ginjali. Kenapa namanya Al-Ginjali? Pondok ini dibangun karena jual ginjal. Bapak Ibu yang berbahagia. Benar. Cuma pikirnya ya udahlah, mungkin Allah belum kasih rezeki. Ada yang wakafin jauh Pak, Purbalingga. Ada juga yang wakafin di mana? Kenapa kok ya enggak di Jogja gitu kan? Di tepi ring road gitu kan Bapak Ibu ya. Masya Allah Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau kita pengen-pengenan tuh iri Pak. Lihat Zabisa iri, Al-Firdaus iri. Pengen bangun pondok, bangun masjid. Masjidnya dibangun, masyarakat ikut ngaji, belajar agama. Pengen Pak. Iri sebenarnya. Tapi udahlah. Allah mungkin kasihnya sekarang di rumah aja. Belajarnya ke tempat orang mengajarnya. Udahlah gak apa-apa. Bapak Ibu ya. Jadi ustadz pun kadang mau qanaah tuh susah. Belum lagi lihat ustadz-ustadz yang dibayar mahal, betul kan?
Sekali ceramah 35 juta. Betul. Saya tidak pernah ditanya tarif di sini, Bapak Ibu. Ya? Tidak pernah. Ya. Oh, tempat lain kan ditanya, Ustadz sekali ceramah berapa? Oh, begitu nanya istri saya itu. Sudah, saya nggak pernah pasang tarif. Udah, jamaah panitia mau ngasih berapa silahkan. Yang penting saya ceramah. Ada karena gitu nggak dikasih sama sekali, oh ada. Gitu ya, ada. Benar Bapak Ibu. Masalah nggak Ustadz? Bagi saya biasa aja Bapak Ibu. Cuma orang bilang keterlaluan itu Ustadz, gitu ya Bapak Ibu ya. Benar Bapak Ibu, biasa aja. Ada sampai nggak jadi kajian Pak. Ustadz tarifnya berapa? Saya bilang, saya nggak punya tarif. Ya udah Ustadz, kalau Ustadz nggak punya tarif nggak usah kajian. Ya udah nggak usah, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Benar Bapak Ibu, sampai nggak jadi kajian Pak, Bu. Ya, jadi Ustadz itu Bapak Ibu mau qanaah, mau ridho, mau tumakninah itu berat. Hah? Apalagi kemarin lockdown, masjid tutup semua, nggak ada kajian. Misalkan Abah Heri mau ngasih makan sekian banyak orang, itu kalau nggak tenang, stres itu Pak. Hah? Stres. Cuma ya sudah, harus tenang. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau mau melihat yang seperti itu, lihat penduduk surga, lihat orang yang seperti itu. Dia ridho dengan yang dia punya, qanaah dengan yang dia punya, dan tetap tumakninah. Inilah tanda penduduk surga di dunia. Ayo Bapak Ibu lihat teman-temannya tuh. Bu, kalau punya teman Bu, lihat teman yang lain beli mobil baru, kok dia itu sakit kepala. Paham Ibu ya? Nah, itu bukan ciri-ciri tanda penduduk surga itu. Ibu kalau ngelihat teman Ibu followersnya banyak, like-nya banyak, view-nya banyak, kemudian ibu-ibu iri, bukan penduduk surga itu. Orang itu, alhamdulillah walaupun cuma 3 orang masih ada yang nge-like statusku, selesai. Nah Bapak Ibu ya. Tuh. Saya tuh sampai ada jamaah bilang, Ustadz bagaimana biar viral Ustadz? Saya bilang enggak perlu viral-viral. Nanti ada waktunya masing-masing. Ustadz Abdul Somad tuh Bapak Ibu, 8 tahun. Jadi ban serapnya Dr. Mustafa Umar. Ketua MUI Riau. 8 tahun Bapak Ibu. Ustadz Abdul Somad itu jadi ban serap. Tanya aja beliau. 8 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau Ustadz Mustafa Umar gak bisa ngisi, beliau ngisi. 8 tahun. Saya punya video beliau ceramah dulu. Ya, datang sedikit. Tahun 2014 saya bermajelis dengan beliau di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Tahun 2014, belum viral, tapi buku 37 masalah populer sudah keluar. Saya sudah khatam buku itu. Yang datang sedikit. Pembicara 2, pembicara utama Dr. Mustafa Umar. Pembicara kedua Ustadz Abdul Somad LCMA. Datang saya itu. Ada Pak Ahmad itu ya, calon gubernur Riau waktu itu gitu ya. Datang saya Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu. Tapi beliau bilang kalau dalam cerita-cerita beliau ketika kajian misalkan, beliau tetap ridho menjadi ban serap gitu ya. Qanaah walaupun tidak banyak yang mendengarkan ceramah beliau. Terus apa? Tenang. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Tenang. Kadang-kadang jamaah kadang suka gatel kan ngelihat Ustadz hebat loh, Ustadz ceramahnya bagus, materinya bagus. Kenapa Ustadz tidak terkenal di mana-mana? Kadang jamaah yang nggak tenang Bapak Ibu. Bener. Ayo Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen lihat itu penduduk surga di dunia, lihat tuh yang kedua ini. Kalau ada masalah, dapat nikmat, ridho enggak dia? Qanaah enggak dia? Tenang enggak dia? Nih corona Bapak Ibu. Sekarang kita resesi ekonomi, betul kan? Pengamatan terbaru bukan hanya resesi ekonomi. Kita bahkan berpotensi besar terjerumus ke jurang depresi ekonomi. Bahkan beberapa pakar ekonomi bilang bisa lebih berat daripada 1997. Bapak Ibu banyak yang stres, jual aset sampai diskon 60%. Diperkirakan beberapa bulan kemudian bisa 80% jual aset. Diskonnya. Biasanya jual 1 juta jadi 200.000 kan. Benar Bapak Ibu. Banyak gulung tikar. Kemarin saya lewat di Masjid Suciati.
Itu PT Suciati Saliman itu, PT Suciati SRR itu ya. Itu di demo sama pegawai yang dipecat. Stop pemutusan kerja itu ya untuk karyawan pada masa pandemi. Demo, polisi jaga di mana-mana. Banyak usaha pailit, bangkrut, tutup Bapak Ibu. Sekarang ini. Maka mereka yang tetap ridho, mereka yang tetap qanaah, enggak jalan-jalan, tetap merasa cukup dengan di rumah. Ridho, enggak bisa jalan-jalan. Dan tetap tenang dia. Penduduk sorga. Kalau sudah ada bikin TikTok jalan-jalan pagi pakai treadmill, itu udah enggak tenang namanya itu. Nah, dia bawa koper gitu kan, kayak mau pergi jalan-jalan gitu kan. Nah, tapi di rumah saja, itu udah enggak tenang itu. Bapak Ibu mohon maaf, lagi viral di Bandung. Di Bandung tuh lagi viral, orang ngantri mengajukan perceraian. Ngantri Bapak Ibu. Lagi viral itu. Karena enggak tenang. Ya kan? Bu, ujian ibu itu Bu, ketika suami ibu pendapatannya menurun bahkan habis. Itu ujian ibu. Itu ujian. Tapi ujian bapak-bapak kapan? Ketika uangnya banyak, betul kan? Nah, banyak datang ke kita kan? Aku mau kok jadi istri kedua. Orang-orang nggak tahu nggak apa-apa. Yang penting sebulan 50 juta. Gitu. Nah, banyak tuh. Tapi kalau udah nggak ada duit, itu istri yang halal pun itu tergoncang itu, betul kan? Tergoncang itu. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau enggak tenang Bapak Ibu, bukan penduduk sorga. Penduduk sorga mereka yang tetap tenang ketika kondisi seperti ini. 2. Sudah jam berapa Bapak Ibu? Jam 9. Artinya kita nih 11 menit lagi sudah 1 jam ini. Sudah lama kita kajian ini. Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya nanti monggo dipersilahkan. Ustadz itu di buku Ustadz halaman berapa? Halaman 215. Saya sudah coret-coret Bapak Ibu. Ini jilid 5, halaman 215. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau ada yang, Ustadz saya penasaran materi Ustadz ini betul-betulan atau karang-karangan saja. Bapak Ibu, kita punya etika, enggak boleh kita itu mengarang-arang materi, enggak boleh. Yang boleh itu cuma mengikutin apa yang sudah dipaparkan ulama, cuma itu saja. Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man hudiya lil Islam wa kana aishuhu kafafan wa qana'a bih. Imam Muslim juga meriwayatkan sejenis. Apa kata Rasulullah SAW? Qad aflah, sungguh sukses, sungguh beruntung, sungguh akan bahagia. Siapa? Man hudiya lil Islam, orang yang diberi hidayah kepada Islam. Wa kana aishuhu kafafan, walaupun kehidupannya cuma cukup, tidak berlebih. Wa qana'a bih, dan dia qanaah. Dalam riwayat yang lain, wa tuma'ninah, tuma'ninah. Dalam riwayat yang lain, ridha. Coba Bapak Ibu, tuh kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, mereka itu menjadi orang yang sangat sabar. Nah ini kan kalau Mario Teguh kalau ngomong gitu kan, sabar. Begitu. Sabar. Anaknya nakal, sabar. Lagi ngajarin anak, Bu, Pak, terasakan sekarang ngajarin anak kan? Dulu kan gak kerasa kan? Dulu kan cuma taunya anak kita dididik oleh guru, betul? Sekarang terasa punya anak belajar kan? Di rumah kan? Terasa Bapak Ibu. Saya tuh terasa banget ngajarin anak. Saya kan mendiktekan anak yang nulis yang paling gede itu. Ya, yang paling gede itu. Tuliskah? Maka dari itu, maka dari itu. Dia ikut ngeja tapi nulisnya bener. Sayang kasih spasi ya. Kadang enggak spasi, kadang lurus, kadang bengkok. Sabar. Kalau enggak sabar, gimana sih? Tulisannya enggak ada spasi. Ayo. Ayo Bapak Ibu. Ibu-ibu itu di rumah biasanya kan. Ayo. Udah enggak usah ditutup-tutupi. Jujur aja. Bapak-bapak saksi ini. Kadang kalau sudah ngelihat itu,
Gitu Bapak Ibu ya. Adek, PR-nya dek. Sek toh, kata anaknya lagi main kan. Gimana mau jadi pinter kalau main terus? Lah aku main ini kan karena bunda dulu kecil juga main-main. Wah bahaya juga kan. Bapak Ibu yang berbahagia. Saya tuh ngajarin anak matematika gitu kan. Ini Andi pegang bola 3, tulis 3 deh, tulis 3. Bobby pegang bola 5, tulis 5. 3 tambah 5, kelas 1 SD kan. Berapa dek? 8. Coba tulis, lama dia. Kenapa sayang? Aku lupa angka 8, coba Bapak Ibu. Aku lupa ya, coba kalau nggak sabar itu marah-marah, betul kan? Nyuapin makan, nyuruh mandi, itu biasanya kan perang dunia dulu itu. Ayo jujur, mandi toh kak, aku masih main, sekarang, nanti, sekarang. Kamu itu loh, ikutin bapakmu yang gak suka mandi itu. Oh, bapak yang salah coba. Makanya saya tidak setuju film di Indosiar Suara Hati Istri, saya nggak setuju itu. Tidak setuju saya itu. Seakan-akan laki-laki jahat semuanya. Sekali-kali buat Pak film Suara Hati Suami. Yang nyetir suami, yang capek suami, istri cuma tidur di mobil, pulang-pulang ke rumah, yang kayak paling capek istri, betul kan? Tuh, kan? Tuh. Makanya Bapak Ibu. Ya, suami telat 5 menit, marahnya luar biasa, ya kan Pak ya? Ayo toh, cepat toh. Kalau istri udah 20 menit telat masih make up, jangan dilihatin toh mas, aku tambah lama nanti. Insya Allah, Bapak Ibu yang berbahagia. Tolong ibu-ibu jangan tersinggung, ini kan cerita yang dalam film Suara Hati Istri itu kan gitu ya. Bukan ibu-ibu di sini, jangan tersinggung gitu kan. Sabar. Suaminya pulang kerja, ibu sudah capek di rumah, tiba-tiba suami pulang. Sayang bikinin teh, langsung. Itu sabar namanya. Kalau nggak sabar itu, ya Allah mas, mbok yo lihat aku dari pagi kerja. Kamu enak di kantor. Coba. Mbok yo bikin teh sendiri toh. Sabar bu. Ambilin. Bapak juga gitu. Kalau istrinya seminggu sebelum haid kok mulai tanda-tanda haid kelihatan. Tahu Pak ya tanda-tanda haid? Darahnya biasanya memanas itu. Betul ibu-ibu ya? Kan ibu-ibu itu seminggu sebelum, seminggu ketika, dan seminggu setelah itu haid itu loh. Betul kan? Jadi sebulan itu cuma seminggu amannya itu. Di kota gitu bu, jadi suami ya, sabar Pak, itu suami Pak, sabar, sabar yang kayak gitu tuh sabar toh. Istri tiba-tiba, mas aku mau makan pizza, inge, diajak ke pizza, nggak jadi nasi goreng, Kalau suami bawa mobil sedikit mepet ke mobil lain, awas mas, awas. Sabar Pak, itu istri, bukan orang lain. Nggak apa-apa. Inilah istriku, udah cukup itu. Dikasih uang bulanan sudah, misalkan ini, atau makan sudah cukup. Kok masih protes? Sabar. Nabi pun diprotes sama istrinya Pak. Sabar. Itu istri bapak yang bapak dulu pilih. Enggak dijodohkan oleh orang tua. Kenapa mau? Coba enggak mau kan? Iya. Mau. Bapak Ibu yang berbahagia. Sabar. Penduduk surga itu nampak di diri mereka sabar. Ini besok nih ada Ustaz Abdul Somad ceramah nih. Siang-siang jam 1 jam 12 udah datang. Ustadznya belum datang. Sabar. Sabar itu 3. Hati, lisan, perbuatan.
Hati nggak dongkol, nggak resah, lisan nggak ngomel, perbuatan nggak salah, nggak cemberut. Nah, apalagi panitia gimana sih? Di poster jam 7, kok jam 8 belum mulai? Sabar. Paham apa Ibu? Sabar. Gimana sih? Kajian pagi sampai siang, kok snacknya dikit? Mending ada snack. Di tempat lain gak ada. Bapak Ibu, gimana sih? Kena panas juga. Mending kemarin ustadznya kebakar. Mending Bapak Ibu. Mending itu dikit. Ustadznya langsung merah wajah saya pulang Bapak Ibu. Sabar. Sabar itu 3. Hati, lisan, perbuatan. Tanda penduduk sorga itu Pak, hatinya nggak gampang resah, lisannya nggak gampang mengeluh, perbuatannya tidak gampang salah. Orang Solo tuh diinjak kakinya setengah jam tetap senyum. Maaf mas, kakiku keinjak. Itu penduduk sorga itu. Beda sama orang Sumatera Pak, jangan keinjak, tergeser kakinya Pak, sedikit Pak. Mata kau kemana? Nah, Sumatera itu Pak. Cincang kepala kau nanti. Begitu. Itu Sumatera Pak. Orang Jawa itu terkenal halus, betul kan? Nggih, itu Jawa Pak. Kalau Sumatera kemana? Tak ada. Gitu Pak jalan. Itu keras Pak, jadi Masya Allah. Hati, lisan, perbuatan, sabar. Sabar itu bukan ngomong aku sabar, enggak. Tetap senyum, tidak mengeluh. Hatinya tidak resah, tidak dongkol. Nah itu sabar. Kalau Bapak Ibu senyum hatinya dongkol namanya enggak sabar. Paham Bapak Ibu? Nah, kita udah 1 jam ini. Udah 3. Keempat, ya, mudah banget memaafkan orang. Berat lagi Ustaz, cuma sabar gampang, cuma tenang oke, cuma ridho qanaah oke, bahagia beramal oke, orang salah dimaafkan tunggu dulu. Lapang dada memaafkan orang lain, menerima kesalahan dan kekurangan orang, itu penduduk sorga. Pak, Nabi itu Pak, Nabi itu Pak. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dari belakang ditarik sama Arab Badui, Arab deso, kampungan, pedalaman, tidak berakhlak. Dari belakang ditarik. Baju beliau ditarik sama Arab Badui, ditarik. Saking kencengnya ini memerah. Leher Nabi memerah. Bekas tarikan tadi. Nabi cemberut? Enggak. Nabi ngapain? Senyum. Senyum Bapak Ibu. Terus Arab Badui berkata, Muhammad, tolong kasih tahu ke sahabatmu, aku minta apa yang Allah berikan, Allah titipkan kepadamu, berikan kepadaku. Coba, keterlaluan kan? Coba kalau saya bilang gitu ke Abah Heri kan, Abah, pondok ini Allah titipkan kepada Abah, saya minta. Mau ayo kan. Ngeri. Apa kata Rasulullah? Sahabatku, yang dibutuhkan oleh beliau kasih. Coba. Pak, hadis sahih Bukhari Muslim Pak, Arab Badui kencing dalam masjid Pak. Kencing Pak dalam masjid, bukan di emperan, dalam masjid. Para sahabat sudah ngeluarin pedang Pak, mau dipenggal, nggak tahu mana yang mau dipenggal, paham ya? Nggak tahu saya, mau dipenggal. Ini ketawa maksudnya apa ini? Mikirin apa ini? Wah, dikeluarin pedang Pak. Kata Nabi apa? Jangan, biarkan selesai dulu. Coba masih kencing berarti kan? Banyak betul yang dibuang, betul kan? Kata Nabi, jangan, biarkan dulu, biarkan. Nanti kata Nabi, kalau sudah selesai kencing dia, kalian siram, kalian timbun dengan pasir yang baru, selesai. Karena waktu itu masih lantai Masjid Nabawi masih pasir.
Begitu selesai Pak kencing, pergilah Arab Badui Pak. Datang Nabi dengan baik berkata, besok kalau mau kencing jangan di masjid ya. Ini tempat ibadah. Jadi tidak boleh ada benda najis di sini. Oh gitu, ya pergi selesai. Paham Bapak Ibu ya? Nggak ada ngajak foto bersama, bagus ini oh. Nggak ada. Memang kamera belum ada, paham Bapak Ibu ya? Nggak ada. Coba Pak, Bu, hebat. Coba kalau kita dendamnya luar biasa, betul. Baru kaca masjid dipecahkan. Baru rumah kita dilecehkan sedikit. Ini rumah Allah Pak. Kenapa Nabi begitu Ustaz? Nabi ngerti ini orang bodoh. Coba bayangkan Pak, orang kencing. Lagi kencing Pak dikejar, apa yang terjadi coba? Ibu-ibu hati-hati. Lagi kencing, nah, dikejar. Kemana-mana, betul kan? Satu. Kencing kemana-mana, betul? Dua, kelihatan auratnya Pak. Kayaknya Ken membayangkan sekali. Kelihatan auratnya, betul kan? Enggak sempat nutup berarti kan kalau dikejar. Woi, langsung lari gitu. Lah kalau air kencing yang najis itu sudah kemana-mana, bingung kan Bapak Ibu mau narok kemana membersihkan, betul kan? Coba kalau satu titik enak, siram, timbun, selesai. Coba kalau ke seluruh masjid dikejar, netes semua, coba. Belum aurat lagi, inilah hebatnya Nabi Pak. Lapang dada memaafkan. Oh Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita baca tentang Nabi memaafkan luar biasa. Makanya Allah ketika bercerita orang bertakwa itu apa? Wal afina 'anin nas. Bapak Ibu sebentar. Bapak Ibu punya anak. Anak Ibu salah sama orang. Terus orang yang dizolimi anak Bapak Ibu ini memaafkan anak Bapak Ibu. Bapak Ibu senang gak dengan orang ini? Dengan orang yang memaafkan ini senang kan? Bapak Ibu punya anak nih. Anak Bapak Ibu ini nakal. Dipukul orang sama dia. Bukannya dilaporkan ke polisi. Malah orang yang dipukul ini memaafkan. Udah gak apa-apa. Mesti Bapak Ibu sebagai orang tua senang, betul? Kata Nabi SAW, hadis ini riwayat Imam Muslim, Allah jauh lebih senang daripada itu. Allah jauh lebih senang daripada itu. Maka Bapak Ibu kalau pengen dimaafkan oleh Allah dosa-dosanya, maafkanlah kesalahan-kesalahan orang lain. Terakhir yang kelima, ahli surga yang di bumi di dunia ini siapa? Kalau kata Profesor Dr. Buya Hamka, tumbuh di dirinya kesenangan belajar agama. Pengen belajar agama tuh pengen banget. Jadi hatinya itu Bapak Ibu jadi pengen banget belajar. Pengen tahunya tuh tinggi. Rasa pengen tahu agamanya tinggi, pengen belajarnya tinggi, dibela-belain datang dari Magelang. Saya tahu tuh Bapak Ibu jamaah ada yang datang dari Magelang. Saking pengen tahunya, pengen ngajinya, itu berarti tanda penduduk surga. Dari Magelang dekat Pak, Bu, saya dari Jogja. Jogja saya. Tadi pagi datang. Kenapa agak siang Ustadz sampai sini Ustadz? Jam 6:30, jam 6:30 ya datang tadi ya. Ceritanya kita tuh awalnya mau pakai mobil Mas Denis, Jazz. Istri saya pengen pakai Honda Accord. Akhirnya kita keluarkanlah Honda Accord dan dipanaskan. Dalam proses memanaskan mungkin agak lama. Habislah bensinnya. Nah itu. Jam segitu pom bensin belum buka. Dicarilah bensin kemana-mana. Agak lama. Nah itu. Akhirnya karena supirnya tadi mantan teman saingannya Michael Schumacher gitu ya. Sap. 1 jam sampai Bapak Ibu yang berbahagia. Tuh, cepat gitu ya. Istri saya udah begitu. Saya bilang aman, bukan saya yang nyupir Bapak Ibu ya. Wajar itu Bu. Ibu jangan malu, paham? Itu perempuan. Kita pun laki-laki sebenarnya gitu, cuma malu. Ya betul kan Mbak ya? Kalau teman nyupir kita ikut ngerem kan? Gitu. Cuma nggak teriak aja kita itu. Ya malu kalau teriak. Nah, itu kan. Kelima, tanda mereka yang dijamin masuk surga dan sedang di dunia ini siapa? Senang menuntut ilmu. Jadi pengen taunya tinggi, pengen belajarnya itu tinggi. Tumbuh di dirinya keinginan mengenal agama Allah. Itu tanda Bapak Ibu.
Makanya bagi kami Bapak Ibu yang ngaji ini semuanya adalah tanda orang penduduk sorga. Karena datang ngaji, betul kan? Ustadznya nggak terkenal. Kalau yang ceramah Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Umar Mita, Bapak Ibu datang rame-rame, biasa, terkenal. Lah Ustadz Ransi nggak terkenal. Sopo iki, itu Bapak Ibu ya. Maka bagi kami Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang memiliki tanda penduduk sorga. Amin ya robbal alamin. Ini juga doa untuk kami dan kita semua. Gitu Bapak Ibu. Setelah ini mungkin kita sesi tanya jawab kalau ada pertanyaan. Karena sudah 1 jam lebih ini kita materi. Betul. 1 jam lebih Bapak Ibu. Itu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan Ustadz ini sangat bagus sekali. Amin. Yang ingin saya tanyakan, sabar itu kan sesuatu yang harus kita kerjakan. Tapi sulit sekali dilaksanakan Ustadz. Kadang-kadang sudah berwudu, membaca Al-Quran, supaya tidak marah. Karena identik tidak sabar itu akhirnya kita marah. Betul. Nah itu mengendalikan marah ini bagaimana Ustaz? Ya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, memaafkan. Memaafkan itu hal yang sangat-sangat sulit Ustaz. Apalagi dengan orang yang sudah menyakiti hati kita. Benar. Nah, bagaimana cara untuk kita melatih bisa memaafkan? Itu saja dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia. Ustaz, kadang untuk sabar itu berat. Apalagi memaafkan orang. Kita kalau mau ngikut Nabi nggak bisa Kenapa? Nabi usia 5 tahun dibelah dada beliau. Dikeluarkan noda hitam. Gumpalan hitam dari dada beliau dikeluarkan. Para ulama mengkaji. Ya, kita ini semua masih punya gumpalan hitam itu. Sementara Nabi sudah dibersihkan. Makanya wajar beliau begitu sabar. Pertama yang kami pengen sampaikan. Kok sekali-kali Bapak Ibu marah, sabar, gak bisa maafin orang, itu wajar. Tapi sekali-kali. Tapi kalau selalu itu yang gak boleh. Oke? Ini kita harus tahu dulu. Karena sahabat nanti ada yang maaf mendendam, kan begitu ya. Bahkan Nabi dalam riwayat itu tidak mau manis wajahnya kepada Wahsy. Wahsy itu adalah budak dari Abu Sufyan dan Hindun yang dia menombak dada dari Hamzah, paman Nabi yang nanti jantungnya dimakan oleh Hindun. Dan Nabi setelah Wahsy masuk Islam tidak mau senyum. Gitu ya. Jadi maksud kami, kok Bapak Ibu sekali-kali marah, sekali-kali kok ndak bisa sabar itu? Sekali-kali kok memaafkan berat sampai beberapa waktu wajar. Oke? Bapak Ibu tahu dulu itu. Artinya tidak selalu tercela. Yang tidak boleh itu selalu mendendam, selalu tak bisa memaafkan, selalu tidak sabaran. Itu yang tidak boleh. Sekali-kali itu normal. Oke? Oke. Ustadz, bagaimana biar bisa sabar? Pertama, kalau ke pasangan. Bapak Ibu, saya dengan istri saya selalu ngajarin. Sayang, dulu kamu berdoa pengen seorang suami yang bisa nuntun kamu kepada Islam. Maka Allah utus aku. Jadi ketika kamu dapat kekuranganku, kamu harus sabar. Kenapa? Kamu yang minta aku, tak gitu. Begitupun aku. Betul Bapak Ibu, ini ada istri saya tanya aja. Begitupun aku. Aku akan berusaha sabar karena aku tahu. Dalam doaku ketika minta pasangan, Allah kasih dirimu. Saya berdoa, Bapak Ibu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Satu hal yang paling bisa buat saya sabar, yang saya rasakan adalah apa? Ini pemberian dari Allah untuk saya. Begitupun anak saya. Anak saya 3 Bapak Ibu, 3-tiganya itu bagi saya pemberian. Saya berdoa minta sama Allah. Kenapa saya bisa? Karena bagi saya mereka ini anak saya. Dulu saya berdoa sama Allah. Lah Allah kasih. Kalau saya marah-marah sama dia, Allah nanti bisa lebih marah. Saya bilang udah sabar aja. Kadang Bapak Ibu kalau lagi ngapain sama anak gitu ya,
jujur, tapi kalau anak-anak sudah nggak sopan saya tegur. Pernah suatu kali yang nomor 2 minta buatin susu, saya ke bawah ngambilin dot dulu gitu ya, buatin susu. Sudah selesai minum Bapak Ibu, maaf dia ngelemparin ke saya. Dia banting ke saya, lempar, saya peringatkan, saya nggak boleh, saya bilang. Adek nggak boleh begitu. Adek kalau sudah selesai ngasihnya baik-baik saja. Tidak boleh dilempar, apalagi ke abah nggak boleh, nggak sopan. Saya bilang, adek paham? Paham. Marah nggak dia? Enggak. Nangis nggak? Enggak, biasa aja. Sudah itu ya main lagi. Paham Bapak Ibu? Salah tetap salah gitu loh. Tapi ketika itu kita harus sabar, nggak boleh marah. Apalagi kalau mandiin anak, betul kan? Namanya anak Bapak Ibu, ya Allah. Saya punya anak paling kecil, si Rusdan itu, Masya Allah, susah dimandikan. Jadi kalau dia mandi, pertama Ultramannya harus mandi. Yang kedua mobil-mobilannya harus mandi. Kalau sudah mandi, nggak mau keselesai. Ayo sayang, enggak, masih mau mandi. Ya coba. Sayang Ultramannya sudah handuan, iya. Sampai Bapak Ibu saya posting foto dia sholat sama Ultraman. Sekarang ganti Boboiboy. Boboiboy Halilintar ceng. Ya Bapak Ibu ya. Yang saya rasakan pribadi, kok bisa dalam artian bertahan untuk tidak parah gitu ya. Dan saya merasakan ketika kesabaran itu hilang, ketika saya lupa bahwa ini nikmat yang Allah berikan ke saya. Ini saya pribadi, Bapak Ibu yang berbahagia. Hal senada teori ini pernah dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi pernah mengemukakan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kalau pengen sabar kata beliau, ingat yang ada di sekitar kita adalah nikmat dari Allah. Apalagi berbentuk pasangan dan anak keturunan. Harta, benda, rumah, apapun yang ada di sekitar kita adalah pemberian dari Allah. Ketika itu tidak sesuai, sabarlah. Allah sedang menguji kita. Kadang-kadang gak sabar, ingat jawaban pertama, wajar. Paham Bapak ya? Sekali-kali ibu-ibu tuh gak sabar tuh wajar Pak. Dan begitu Bu, bapak-bapak. Kok bapak-bapak gak bisa selalu sabar, wajar. Yang gak wajar itu selalu sabar, itu gak wajar itu. Diam terus saja. Gak marah, gak ngomong. Itu gak wajar itu. Jangan-jangan punya yang lain, paham? Marahlah, terus enggak apa-apa, marahlah. Ya. Aku ada kerja kantor Pak, 3 hari keluar, oh ya, pergi dah. Makanya dia enggak marah kan, ada yang lain, nah itu baru. Tapi kalau cuma satu pasangannya, makanya saya tulis di Instagram itu foto saya sama istri, saya tulis natural. Hubungan suami istri, orang tua dan anak, sahabat itu natural. Kadang baik, kadang biasa, kadang enggak baik. Begitulah. Ya kan? Pergantian. Hidup tuh bergantian. Itu yang pertama. Teori yang saya dapat dan yang kami coba dan alhamdulillah masih bisa sampai saat ini begitu ya. Masih bisa sedikit-sedikit walaupun saya tidak bilang saya sangat baik dalam itu enggak. Tapi bisalah sedikit-sedikit. Mungkin bisa membantu. Begitu ya. Yang kedua, Ustadz, untuk memaafkan orang ini susah. Kata para ulama pakar dalam masalah kejiwaan, salah satunya Ibnu Rajab Al-Hambali, kata beliau begini Bu. Kalau kita pengen mudah memaafkan orang, yang pertama, ingat banyak salah dan dosa kita. Yang kedua, ingat banyak baik dan manfaat dia. Insya Allah kita bisa memaafkan. Jadi yang diingat itu baiknya dia, dosanya kita. Jangan dibalik. Kalau yang kita ingat dosa dia, baiknya kita, nggak bisa maafin itu. Ini suamiku ini nggak bener ini. Sudah kasar, pemarah. Yang diingat tuh jelek semua, susah maafin. Tapi kalau yang diingat baik-baiknya, mesti gampang maafin. Jadi ibu-ibu, kalau suami ibu kok gampang maafin ibu jangan bilang, alah kamu itu gitu-gitu terus. Jangan, itu hebat itu. Hebat itu Bu. Tapi sebaliknya Pak, kalau istri Bapak begitu mudah memaafkan Bapak, berarti istri Bapak hebat. Karena memaafkan itu tidak mudah. Butuh sebuah proses. Apa prosesnya? Melihat kebaikan dia, dosa kita. Itu yang dilihat. Kita bisa memaafkan. Bapak Ibu ya.
Itu beberapa teori yang saya baca dari dulu mondok sampai sekarang ceramah selalu tak baca dan kami coba untuk diri sendiri. Berarti gini Bapak Ibu, saya itu kalau dapat teori itu saya coba untuk diri saya sendiri seperti itu. Dan ya untuk beberapa orang sukses begitu ya. Tuh. Dan ada nggak yang lain? Ada. Dekatkan diri kita kepada Allah. Oke? Dekatkan diri kita kepada Allah. Sabar, qanaah, tumaknina, ridho, itu semuanya ringan. Ringan. Karena kita dekat dengan Allah. Itu Ibu, wallahu a'lam bishawab. Jadi Ibu kalau lagi bete sama anak Bu, ya ingat anak Ibu itu dulu Ibu minta sama Allah. Anak Ibu tidak pernah minta jadi anak Ibu, paham? Paham apa? Anaknya kita itu nggak pernah minta dilahirkan dari orang tuanya kita. Kita yang minta dia. Bukan dia yang minta kita, paham? Maaf Pak, anak kita mungkin kalau boleh milih, pengennya punya bapak Muhammad, ibu Khadijah. Betul. Bapaknya Sulaiman. Betul kan? Ibunya Bilqis, betul kan? Kalau bisa, gitu loh. Bapaknya Imran, ibunya Hannah. Anaknya Maryam, pengennya begitu. Kalau boleh minta, tapi enggak. Anak tuh diminta orang tua. Jadi ingat itu baik-baik. Suami ibu tuh ibu dulu yang minta sama Allah. Hah? Istri bapak itu dulu bapak yang minta sama Allah. Sabarlah. Ingat terus itu baik-baik. Gitu? Nah, mungkin masih ada? Oh, mungkin masih ada satu kalau ada yang mau bertanya. Gitu Ibu ya? Ada lagi mungkin atau bapak atau ibu boleh. Kalau santri nanti nanya banyak. Kadang 1 jam santri aja nanya itu, panjang. Boleh Bapak Ibu kalau ada satu lagi. Kalau tidak ada ya kita cukupkan. Ya. Kayaknya tanpa mic dekat Pak ya, coba. Ya. Ustadz, bagaimana kalau yang menyakiti kita sudah meninggal Ustadz? Bagaimana itu Ustaz? Itu yang berat Pak. Karena kata Rasulullah SAW, ya tahukah kalian siapa yang paling rugi? Para sahabat jawab berbeda-beda. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang paling rugi adalah orang yang banyak membawa amal dari dunia ke akhirat, tapi dia zolim. Ketika dia melangkah ke gerbang surga, datang suara, ya Allah, dulu hamba ini zolim kepada hamba. Dia ambil hak hamba, dia sakiti jiwa hamba, raga hamba. Kamu mau apa? Kata Allah. Saya minta amalnya, diambil. Berjalan lagi ke gerbang surga. Datang lagi suara, ya Allah, dia zolim kepada saya. Dia tak penuhi hak saya. Kamu mau apa? Amalnya, ambil. Sampai habis Pak amalannya. Terus Tat, kalau kita yang sudah sadar Tat, kita udah ngaji, sudah hijrah Tat, kita tahu dulu ada sahabat kita salah, bagaimana langkah kita? Maafkan. Maka itu sampai ke langit. Maafkan. Ya Allah, teman hamba ini dulu zolim ya Allah. Dia jahat kepada hamba. Dia memfitnah hamba ya Allah. Dia menghibah hamba ya Allah. Dia tidak menunaikan hak hamba ya Allah. Sekarang hamba maafkan ya Allah. Wah, sampai ke langit Pak. Sampai ke langit. Bapak enggak perlu bilang ke anak-anaknya. Enggak perlu bilang ke cucunya. Sampai ke langit. Kalau sudah meninggal dunia. Dan pahala Bapak lebih terjaga di sisi Allah. Karena kalau kita bilang ke anaknya bisa jadi kita minta imbalan, betul? Nah itulah. Jadi Bapak Ibu kalau ada orang zalim ke kita dan dia sudah meninggal, maafkan Pak. Bu, maafkan. Karena ingat, tanda penduduk surga itu lapang dadanya memaafkan orang lain. Tak perlu diberikan tahukan ke anak cucu, tak perlu. Tak perlu pula pasang status foto kuburannya gitu ya. Kowe tak maafkan yo. Tak perlu. Paham Bapak Ibu ya? Tak perlu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin begitu Bapak Ibu, cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sebagian Bapak Ibu mungkin ada 2 jam lebih duduk di sini kan? Nah itu. Jadi kita cukupkan, ini sudah 1,5 jam lebih untuk materi dengan kami dan sesi tanya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat, mudah-mudahan lancar aktivitasnya, mudah-mudahan duduk kita di sini, berangkat dari rumah ke sini dan pulang lagi ke rumah selamat semuanya, bernilai pahala semuanya, menjadi berkah semuanya.
Mudah-mudahan dengan itu keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak cucu keturunan yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan dengan itu kita bahagia di dunia sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf banyak salah dan kurang dari kami cukupkan. Insya Allah kita ketemu di minggu yang 2 minggu lagi gitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dari kami cukupkan. Hati-hati sampai ke rumah, mudah-mudahan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.